Yuk, balik lagi bersama gua, Bang Breo. Bang, Siap. nih kita lanjut lagi ngobrolan kita nih ya. Siap. Tapi sebelum kita ngobrol, enaknya kita seruput kopi dulu ya. Nah, silakan diminum, Bang. Nah, ngopi dulu, teman-teman nih semuanya. Sambil ngerokok nih, Bang. Boleh Bang, silakan. Yuk, saya temenin ya. Iya. Saya kalau kagak ngerokok tuh Ada yang kurang, asam. Bang. Ada Asam yang mulut, kurang. Bang. Iya, betul. Nah, udah kayak ngisep ini loh. Kan main. Yuk Bang, gimana Bang? Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang kegiatan Abang sehari-hari nih. Betul. Yang dari sepeda, yang dari ngulik-ngulik motor, yang ngecat-ngecat segala macam semuanya. Bang, saya pengen nanya nih terakhir kegiatan Abang ini, selain ini ada lagi nggak sih Bang? Sebenarnya banyak. Apalagi Bang? Satu aja, jangan banyak-banyak Bang. Iya. Jadi kita gerak di bidang sosial, Bang. Di bidang sosial itu dalam artian sosial mana dulu nih Bang? Mencakup semua. Cakup semuanya? Dari escort, rescue, penanganan laka lantas, nyampe donasi duafa, iya kan? Nyampe penyediaan alat disabilitas. Wih, Gitu. mantep. Bang nih, dari sekian banyak itu yang paling Abang tekunin banget deh dari kegiatan sosial Abang itu, yang mana kira-kira? Semuanya sebenarnya. Semuanya itu? Semuanya. Dari apa tadi? Escort, Escort, rescue, rescue, penanganan laka lantas, penanganan laka lantas, disabilitas, disabilitas, nyampe duafa. sampai ke Duafa. kaum duafa. Betul. Kaum duafa itu dalam artian Abang itu ada donasi atau gimana tuh Bang? Sebenarnya kalau donasi itu tergantung kita share ya, kebutuhan kita gitu. Jadi nggak dipaksakan, siapapun yang mau berdonasi silakan. Tapi yang selama ini berjalan itu dari hasil penghasilan kita nih, sebagian kita sumbangkan ke situ, Bang. Oh gitu. Termasuk kegiatan Abang ini nih, Betul, dari usaha Abang nih, betul, sebagian dimasukin ke situ juga. betul. Mungkin teman-teman di satu komunitas Abang ini sama semuanya ya berarti ya? Kalau di ini nggak sama semua ya, karena punya kesibukan masing-masing, Oh, punya gitu urusan masing-masing. Jadi di sini sifatnya tidak memaksa. Oh tidak memaksa ya? Abang juga boleh kalau mau ikut. Oh kalau misalkan saya mau ikut donasi boleh nih ya? Silakan, Oh, silakan, siap. terbuka. Kalau untuk donasinya itu sendiri, itu Abang ada yang donaturnya itu yang udah tetap atau yang kayak gimana? Donatur tetap ada. Donatur tetap ada. Cuma terkadang dia juga ngelihat kebutuhan kita. Oh gitu. Kalau bencana dia pasti. Setiap bencana itu dia pasti. Tapi kalau untuk disabilitas kemungkinan hanya minim, Bang. Cuma beberapa. Mungkin belum kali ya? Belum, karena memang kita nggak share kalau yang itu. Betul, gitu. betul. Cukup kita berapa orang yang jalan. Betul. Berarti ini kan dari tadi duafanya tuh ya. Untuk kegiatan rescue-nya sendiri itu Abang udah dinaungin badan usaha atau gimana? Kebetulan kita tinggal di Tangsel, Bang. Dan alhamdulillahnya di Tangsel itu udah punya wadah, namanya Potensi Tangsel. Potensi Tangsel. Dan itu udah beberapa lembaga yang ada di dalam Potensi Tangsel. Iya. Jadi kalau kita mau sinergi, alhamdulillah, Bang. Asal kita mau terjun, silakan. Oh, Gitu. jadi hitungannya Abang kalau misalkan di tempat komunitas Abang ini rescue-nya itu dalam artian menolong orang pas pada saat bencana aja, atau tadi ada laka lantas ya? Ada laka lantas juga. Berarti berikut laka lantas. Betul. Di rescue-nya itu sendiri. Betul. Ya. Oh, maksudnya kalau untuk di laka lantasnya sendiri itu kayak yang suka saya lihat-lihat nih teman-teman nih, teman-teman juga mungkin sering lihat juga kalau untuk di jalan. Kayak ada macam kayak forrider. Ngiring-ngiringin ambulan ya, Bang ya? Sebenarnya bukan ngawal, Bang, itu. Apa tuh? Itu kita mandu. Mandu aja Mandu ya? ambulan. Gitu. Kalau ngawal bukan tugas kita sebenarnya. Iya, betul. Kita hanya memandu, membantu ambulan agar cepat sampai di tujuan. Oh, jadi perbedaan antara mengawal sama mandu itu beda ya? Beda jauh, Beda Bang. ya? Jadi kalau untuk mandunya itu sendiri Abang ini dapat izin gitu, Bang? Atau gimana? Sebenarnya ini naluri hati sih, Bang. Naluri hati. Kalau kita berlawanan hukum, jelas kita berlawanan.
Oh gitu. Nggak ada orang sipil itu untuk apa membantu ambulan itu nggak Oh, ada. tidak diperbolehkan, tidak Cuma diperkenankan. karena memang kondisi jalan saat ini udah berubah bang. Iya betul betul betul. Jadi orang udah punya kendaraan, kesadarannya kurang. Betul betul. Kadang kendaraan prioritas itu nggak dilihat lagi bang prioritasnya. Betul betul. Justru malah dihambat kadang. Nah kita Ya, hadir itu dia. buat ngebantu. Iya kadang saya lihat suka udah tahu di belakang tuh tulisan ambulans. Kadang kalau misalkan kita lihat dari depan itu terbalik ya bang. Betul. Kalau misalkan kita lihat dari kaca spion itu kita harus sudah tahu. Udah tahu itu ambulans cek tulisannya kan gitu. Sebenarnya nggak tulisan dong bang. Nah itu suara sirinenya udah gede tuh dia. nah betul. Gitu. Cuma suara kebanyakan pada sirine. budek kayaknya. Kalau untuk suara sirine juga kan beda-beda tuh ya. Beda-beda Yang polisi fungsinya, Bang. gimana bunyinya. Betul. Yang ambulan gimana bunyinya. Betul. Damkar gimana, banyak beda-beda. Harusnya di kuping juga udah harus paham. Sebenarnya kalau ambulan itu ada beberapa tipe ya bang. Betul. Jadi kalau misalkan pasien status merah, Ah, itu ambulannya suaranya beda tuh bang. iya. Gitu. Status merah, status kuning, atau memang ambulan jenazah. Ah, Itu beda-beda. Cuma kadang kebanyakan orang mendengar ambulan darurat nih, status merah, kebanyakan nyangkanya jenazah gitu kan. Oh gitu. Jadi ya di sini masih kurang pemahaman juga sebenarnya, edukasinya sebenarnya harus diniin lagi gitu. Jadi edukasi tentang oh ini ambulan sedang bawa apa gitu. Betul. Tapi memang edukasi ke masyarakat di luar sana yang belum mengerti juga memang kita juga nggak bisa salahkan juga Betul, ya bang. betul. Tapi kalau sekiranya udah bunyi Ambulan tuing gitu, minggir dah mendingan. lo kagak mau minggir ya. Nah kalau Kebanyakan kagak. nah biasanya gitu. Nah kadang sekarang saya kadang suka lihat nih ada yang bukan gaya-gayaan atau sosokan ya. Betul. Karena memang ada orang yang beberapa menganggap lu sosokan kayak gitu. Misalkan ada yang seperti itu, ada yang nggak suka. Kadang yang bikin hati saya nggak suka nih kalau saya lagi berkendara ya. Suara sirine saya paham, pasti saya minggir, ya kan. Tapi kadang yang paling depan tuh, yang mungkin kayak abang gitu ya, itu RC-nya. kadang suka tangan nyabet sana, nyabet sini, kaki nyabet sana, nyabet sini, itu bawaannya saya mau tabrak, tapi dia lagi apa sih mandu. Aduh, gimana rasanya itu kadang. Nah, Silakan ditegur bang. oh, Silakan boleh ditegur nggak seperti apa-apa. itu ya? Jadi nanti dari pihak pengurus ada peringatan. Oh iya. Bukan peringatan aja. Kalau memang dia melanggar pasti ada hukumannya. Ada hukuman. Di organisasi kita itu haram hukumnya kita megang mobil Oh, atau nyampe ngerusak mobil orang. Iya. Itu nggak boleh bang. Iya. Gitu. Silakan memandu tapi dengan sopan. Iya betul. Gitu. Kalau misalkan ada dari rekan-rekan saya yang kurang sopan, silakan tegur, laporin ke saya. Oh siap. Nggak apa-apa siap. bang itu. Kalau untuk sepanjang yang saya jalanin sekarang ini sih belum pernah saya lihat dia gedor-gedor mobil, belum pernah nendang mobil. Cuma kadang tangannya kalau kita lagi lewat, pus kan kita kaget. Iya. Nah itu dia kadang yang bikin kesel itu doangan sih sebetulnya. Tapi sebetulnya memang ada etikanya ya sebetulnya. Ada etikanya bang. Jadi nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan. Penggunaan strobo sama sirine juga sebenarnya kita nggak diperbolehkan. Oh iya betul. Nggak dalam artian nggak diwajibkan buat kita. Iya benar. Silakan kalau mau memandu ambulan tanpa sirine atau ini nggak apa-apa. Oh iya. Gitu. Jadi kita lebih sopan ke pengendara lain. Iya gitu betul. Jangan mengganggu juga. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk dari pemandu jadi pemandu itu kita mau orang apapun diperbolehkan lah ya. Yang penting hati kita tergugah lah ya. Sebenarnya tujuannya itu. Cuma di sini harus ada basic juga. Harus ada basic. Harus ada basic. Selain motor standar, iya betul. sopan santun di jalan, Iya. etika kita itu harus dijaga bang. Gitu. Betul. Karena yang kita emban ini organisasi ini udah nasional. Gitu. Maaf nih bang, kalau boleh tahu nama organisasinya apa nih bang? Nama organisasinya Indonesian Escorting Ambulan. Wah, ada ribet nih saya nyebutnya. Indonesian Escorting Ambulan. Escorting Ambulan. Betul. Kalau disingkat IEA. IEA. Itu udah pasti orang paham lah ya. Ya, udah tahu. Itu udah pasti. Oh ini untuk apa sih? Pemandu ambulan. Dan ambulannya sendiri itu dari IEA ini udah ada atau belum nih bang? Sebenarnya kita rekanan. Rekanan. Kalau buat unit kita sampai saat ini belum ada. Cuma lagi berusaha untuk mendapatkan unit. Insya Allah nih bang. Tapi kebetulan
rekanan kita udah ada nih beberapa lembaga dan itu siap bantu. Gitu. Mantap nih. Ini ternyata Bang Ferry ini dia kegiatannya nggak cuma ngelas-ngelas doangan cuy. Nah, jadi Bang Ferry ini kegiatannya banyak ternyata. Ini kalau disebutin dari rentetan dari ujung ke ujung kagak kesebut nih sampai ini malam. Satu buku nggak kelar, Bang. Satu buku nggak kelar ya, bener. Bang, kalau untuk ikut komunitas itu persyaratannya apa aja sih, Bang? Satu, tujuannya baik. Terus kedua juga punya etika. Ketiga, untuk kendaraan dilengkapi standar semua, harus standar ada spion segala macam. Iya, betul. Jadi nggak ada yang namanya knalpot brong, knalpot racing atau bobokan, itu nggak ada. Gitu. Memang itu sangat mengganggu ya kalau pasien dalam ambulan itu ada knalpot racing gitu, bisa bikin drop, Bang. Iya, betul. Banyak juga, dalam artian kita nanganin kasus itu jalan crowded, pasien plus dia sebelum nyampe rumah sakit dia udah udah meninggal. Udah meninggal duluan. Itu banyak kejadian tuh. Gitu. Itu karena suara knalpot kita bising juga ditakutkan seperti itu ya? Ya, karena kalau dalam kondisi macet itu kan knalpot kayak gitu kan kencang banget, Bang. Agak mengganggu jadinya. Betul. Nah, makanya nih bagi para pengguna knalpot racing segala macam yang pada mau ikutan rescue seperti itu atau jadi pemandu seperti itu, ya ganti dulu dikit. Nah, tidak diperbolehkan. Betul. Tapi kalau dikasih sumplan kentang rebus, kira-kira boleh kagak, Bang? Itu buat dimakan, Bang, jadi matang itu kentang. Iya, kan kagak ada suaranya juga. Iya. Yang ada motor yang mandek ya. Benar. Bang, ini kalau boleh tahu, ini jaketnya keren juga nih, Bang. Ini jaketnya atau apanya nih, Bang? Ini yang biasa kita pakai, Bang, buat mandu ambulan. Ini. Kalau ketemu di jalan jangan digalakin ya. Ini logo belakangnya kayak gini, Bang. Indonesian Escorting Ambulance. Betul. Mantap. Ini cuma dimiliki buat anggota YA. Selain anggota YA, kita pengurus berhak mencopot emblem ini. Kalau memang ada pengguna jalan selain YA menggunakan ini. Oh iya, betul. Kita pengurus nih wajib copot. Jadi kalau yang udah terdaftar diperbolehkan. Dipersilakan untuk menggunakan ini. Betul. Ya? Mantap. Lanjut lagi nih, Bang. Betul. Gimana? Kalau misalkan saya minat nih, mau ikutan, Bang, saya mau ikutan malam apaan aja atau hari apa aja, itu ada schedule-nya nggak sih? Sebenarnya kita standby aja. Standby by phone boleh. Ada grup. Ada grup WA-nya ya? Betul. Mantap. Berarti udah benar-benar terorganisir lah ya. Ini memang organisasi. Itu berdirinya dari tahun berapa, Bang? Kalau ya Tangsel itu baru 2 tahun ini ya. 2 tahun tapi anniversary-nya baru besok nih 1 tahun karena SK-nya baru keluar kemarin. Wis, mantap. Oke, Agustus. Nanti kita tunggu nih undangannya. Siap. Buat teman-teman juga mungkin boleh kali merapat ya. Silakan. Biar kita tahu juga nih. Betul. Benar. Kalau untuk tempat berkumpulnya itu, Bang, di mana nih? Kita sekretariatnya itu di Jalan WR Supratman, Kampung Hutan. Di daerah Kampung Hutan. Itu tepatnya nggak jauh dari Jalan Jambu. Nggak jauh dah tuh ya? Samping Pondok Hijau. Itu sekretariat kita. Gitu. Kalau boleh tahu nih, Bang. Betul. Ketua pengurusnya siapa nih, Bang? Itu Bang Salman. Bang Salman Alfariji. Panggilannya Emon. Jauh banget ini. Ya makanya, nggak tahu itu yang ngasih nama siapa. Tapi keren. Berarti ini beliau ini kegiatannya pun sama, sehari-harinya bekerja segala macam ya? Iya, dia bekerja. Nggak fokus di organisasi ini ya? Kalau libur kadang suka nongkrong juga. Betul. Jadi beliau cari kesempatan lah ya? Kesempatan di waktu bisa lenggangnya nongkrong gitu sama bareng-bareng sama teman-teman. Nah, kalau untuk ini kan rescue ya jatuhnya ya? Rescue yang di jalan laka-lantas segala macam, tadi bilangnya bukan pengawalan, pemanduan ambulan. Kalau untuk yang kayak ini nih, Bang, kayak misalkan bencana, ini Abang udah gabung sama siapa aja nih, Bang? Nah, di Potensi Tangsel itu ada beberapa lembaga yang besar seperti Polisi Udara.
Di polisi udara. Polisi udara. Terus BPBD. BPBD-nya juga turun. Tim SAR juga ada. Tim SAR-nya pasti. Damkar juga ada. Damkarnya pasti Jadi turun. semua instansi pemerintah yang bersifat rescue, Satpol PP pun sekarang udah punya rescue deh bang. Udah ada rescue. Udah ada rescue. Wah, Dan di Tangsel itu komplit alatnya. Wah nih, acungin jempol buat Tangsel. Nih Tangsel itu ternyata udah komplit semua. Tinggal manusianya atau sumber daya manusianya. Mau apa tinggal kagak? dibangun bang sumber dayanya. Betul. Gitu. Nah, mudah-mudahan juga kagak ada bencana lah daerah-daerah sini mas. Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Ya alhamdulillahnya insya Allah nanti kalau misalkan abang ada rencana mau mendirikan ranting-ranting itu diperbolehkan nggak sih bang? Kalau buat ranting kita harus izin ke pusat ya. Izin ke pusat. Izin ke pusat. Untuk ya itu kan bersifat nasional udah. Nah kita ini cabang sebenarnya nih. Oh ini masuknya cabang. Kita ini di Tangsel ini ada satu, Tangerang Kota itu satu, perbatasan sini banyak. Bogor, Depok, Sukabumi, Cianjur itu udah ada semua. Udah ada semuanya. Udah ada semua. Per daerah udah ada semuanya. Betul. Oh mantap. Jadi kalau misalkan abang ada kesulitan, misalkan di luar daerah atau gimana gitu, bisa menghubungi saya biar nanti rekan kita yang di luar daerah bisa merapat. Wis mantap. Gitu. Berarti nih teman-teman kalau ada yang mau mendonasikan sedikit rezekinya, terus ada yang mau ikutan kegiatan-kegiatan dari Bang Ferry dan kawan-kawannya, itu nanti kita cantumin di link deskripsi kita. Betul. Kita bakal cantumin di situ. Boleh dah langsung hubungin ke yang punya wilayah. Satu lagi nih bang. Yep. Sedikit lagi saya mau nanya. Kalau misalkan bang, abang ini mau berjalan ke satu tempat, terus abang ini menggunakan jaket ini. Nah, ketika di jalan ketemu sama temen yang pakai jaket yang sama, biasanya itu kan kayak anak-anak motor itu tegor-tegoran tuh. Weh lu daerah mana gitu kan, nongkrong-nongkrong. Itu daerah-daerahnya tadi kan udah disebutin tuh banyak tuh. Betul. Di luar daerah itu mereka apa udah mengenal atau gimana bang? Kalau selama ini kita belum ada kumpul nasional, dalam artian memang saling kenal antara anggota itu enggak. Belum ada. Tapi ketika kita pakai jaket ini, kayak saya lah, pengalaman kemarin pulang Sumedang. Iya betul. Dari Bogor udah disambut. Udah disambut sama teman kita yang di sana gitu kan. Izin lintas, ternyata dia udah nyiapin bekal buat kita. Wih, gitu. Kagak kelaparan dan nah, Cianjur masuk juga. Itu ada tim IH juga. Terus masuk lagi ke Bandung, ada juga. Nyampe ke Sumedang, asal kita mau silaturahmi pasti disambut. Oh, gitu. Jadi kegiatan ini tuh nggak mesti harus yang sifatnya sosial aja lah ya. Kegiatan ini sebetulnya silaturahmi. Silaturahminya. Dasarnya silaturahmi. Betul. Itu. Mantap. Berarti memang kalau silaturahmi itu kagak boleh kita putus. Jangan sampai. Jangan sampai putus. Masalahnya kalau kita putus, itu tadi kita kagak dapat bekal. Lapar ntar di jalanan kita, ya nggak? Begitu teman-teman. Bang, hitungannya abang udah berapa lama nih gabung di tim rescue ini? Kalau untuk di udah 1 tahun. Udah 1 tahun. 1 tahun. Jadi kalau buat itu sebelum itu kita single factor. Sendirian gitu? Sendiri. Betul. Oh. Single factor itu dalam artian abang sendirian itu abang jalan ketemu ambulan terus abang. Ya sebelumnya itu. Mandu gitu. Sebelumnya kayak gitu. Jadi kita nunggu ambulan lewat, yang kelihatannya udah urgent dia nggak bisa baru kita bantu. Gitu. Kembali lagi berarti. Dari niat hati sendiri. Betul, kita ya. Jadi niat hati. Kita batin kita nih tergugah nggak nih ngelihat yang kayak begini. Benar berarti. Nih teman-teman nih, kira-kira kita seperti orang-orang lain yang termasuk dalam artian tuh kita tuh sama ambulan nggak peduli segala macam. Ternyata ambulan itu penting banget bang kalau udah lagi di jalan. Prioritas itu bang. Prioritas bener-bener. Makanya yang masuk jalur busway juga dihitung dia. Iya betul. Mantap. Nih, bang, pertanyaan saya yang paling terakhir. Nih, abang mau ngerokok dulu, silakan ngerokok dah. Siap. Ayo sambil ini. Nih, pertanyaan yang paling bikin orang geget biasanya bang, kalau orang saya tanya ini dia suka gelagapan. Iya. Padahal pertanyaan cuma satu bang. Abang udah punya anak berapa? Anak saya 4. 4 bersaudara nih, laki, cewek, cowok semuanya. Saya kebetulan paling ganteng di rumah.
Anaknya berarti cewek perempuan semua. Iya. Bukan main. Dompet semua, Bang. Berarti termasuk bini dan tuh perempuan tuh ya? Bang nih, kenapa saya nanya ini, anak abang udah berapa biji? Kira-kira dari sekian banyak anak abang nih, 4 orang ini, kira-kira ada nggak jiwanya yang nurunin seperti abang? Alhamdulillah, 2 ini udah kelihatan nih. 2 ini udah kelihatan? Udah kelihatan, yang paling besar nomor 2. Yang nomor 2 nih, sama nomor 1? Iya. Dua-duanya perempuan semua nih ya? Dua-duanya perempuan. Jiwa kreativitasnya juga ngikutin abang juga atau gimana nih? Sama. Udah mulai kotak-atik juga dia. Udah mulai kotak-atik. Ada rencana nggak bang kira-kira nanti? Oh ntar, Neng, lu ntar kalau udah gede, kalau bisa di atas babak lu nih, gitu. Ada rencana nggak nih, anak, istri, bini, segala macamnya mau direkrut ke rescue ini bang, tim rescue ini? Kalau buat masuk lembaga kemungkinan agak sulit ya. Agak sulit ya. Karena persyaratannya juga kita memang harus benar-benar. Harus benar-benar yang pengalaman segala macam itunya juga harus ya bang ya. Tapi kalau untuk dia berbuat, alhamdulillah dari yang namanya bini nyampe anak kita nih, udah terlatih nih sekarang. Gitu. Tanpa kita ajarin, ya dia udah bisa. Oh gitu. Bini pun sama. Di jalan kalau ketemu ambulan juga begitu. Udah minggir. Iya nggak minggir gitu, maksudnya kalau lagi macet, situasi macet urgent dia pasti bantu. Oh bantuin Tapi si ambulan ketika ambulan itu free, ya nggak ada, maksudnya bukan nggak dibantu, tapi dipersilakan. Oh dikasih lewat aja dulu dah. Betul. Sekiranya udah rada rapet di depan, Nah baru dia bantu. baru udah tuh dibantu. Betul. Nah jadi istilahnya pahlawan tanpa tanda jasa salah Bukan satunya. pahlawan sih bang saya mah. Kalau menurut saya sih pahlawan itu Tukang bang. las. Lah sekarang kalau yang namanya orang kagak ada yang bisa ngelas, kagak jadi itu bang. Patung selamat datang. Oh iya itu. Itu tukang las itu bang. Tukang las itu. Bisa jadi tukang pahat juga. Orang di situ, dibayar sama dia. Kan Iya. kayak gitu. Bang, ini kegiatan abang ketika kayak ada bencana-bencana, mohon maaf nih, anak atau istri yang abang ikut sertakan, atau misalkan, oh lu ngikut gue deh yuk ke sono, oh ikut gue yuk ke sono gitu. Tanpa kompromi bang kadang. Oh gitu. Nah, kadang bini nih temen-temennya nih, gua donasi dong. Oh gitu. Iya, gua kirim dong nih buat ke sana sama laki lo gitu. Mantap. Jadi sebenarnya bukan kita yang ngajak sih. Iya. Jadi yang donasi itu kadang-kadang udah nge-WA langsung, nelpon langsung, ambil nih. Ada donasi Indomie nih, misalkan 3 dus. Nah, bini yang maranin. Oh. Nah, kita berangkat ke lokasi bencana. Oh, jadi memang kalau untuk yang seperti ini, jiwa-jiwa sosial memang abang udah terbentuk nih. Alhamdulillah. Sama istri juga memang udah terbentuk dengan sendirinya ya. Berarti pacaran dulu pas lagi di tempat bencana apa gimana? Bisa ketemu langsung, bisa klop. Saya cuma bersyukur aja bang. Gitu. Saya dulu hidup di jalan. Boleh dikatakan di jalanan raya tuh. Iya di jalan. Di jalan aja udah. Betul. Gitu ya? Jadi segala sesuatunya tuh cukup bersyukur aja bang. Iya. Kita udah punya bini, makin terarah hidup kita nih. Gitu. Buat kegiatan pun kita nggak pulang 3 hari pun bini udah paham kan emang itu kegiatan kita kayak gitu. Loh, saya mah seneng banget kalau pulang 3 hari bini kagak nanya-nanyain. Karena kita yang khawatir bang di lokasi bencana. Oh gitu kan. Udah makan belum nih bini kita? Oh iya benar. Kita tinggalin di rumah ya. Betul. Jadi kita boleh silakan ngebantu orang, tapi jangan nyampe yang di rumah ini terlantar. Oh jangan sampai zolim sama keluarga sendiri. Nah sekarang buat apa? Iya kan? Benar. Gitu. Bang terakhir nih, kira-kira abang ada pesan-pesan nggak buat teman-teman kita yang pada mau, misalkan yang mau ikutan atau yang belum tergugah hatinya biar tergugah juga, abang ada pesan-pesan nggak? Sebenarnya pesannya gini bang, kita berbuat itu nggak harus menunggu mampu. Karena dalam keadaan mampu pun belum tentu kita bisa berbuat baik. Benar. Gitu. Jadi intinya niatnya dari hati. Dari hati. Tanemin dari hati. Kita pengen berbuat baik ya, insya Allah ada jalannya. Ada jalan. Ada jalannya. Ya karena yang namanya baik-baik mah pasti ada jalanannya. Apalagi yang jahat-jahat bang. Nah, jalanan mah kelihatan banget. Kelihatan banget ya. Itu yang jahat loh. Iya, apalagi yang baik. Apalagi yang baik. Nah, jadi teman-teman, menurut Bang Ferry, pesannya nih, kalau memang kita mau berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Begitu maksudnya. Jangan pernah juga meminta dari kebaikan kita itu meminta imbalan. Betul, jangan sampai. Jangan sampai. Nah, Bang, ada rencana nggak kira-kira abang ini mau gimana nih ke depannya?
untuk dari rescue ini sendiri? Kalau rescue kita pengennya dekat ke instansi pemerintah ya, agar nanti koordinasinya lebih gampang lagi, lebih mudah lagi ya? Lebih mudah lagi. Kayak misalkan Laka Lantas, kalau kita nggak gabung sama instansi, kita susah manggil Laka, ya kan? Iya betul. Dari Polres gitu. Tapi ketika nanti kita udah dekat, kita bisa dihubungin sama dia, gitu. Bang, tolong merapat. Yang udah begitu sekarang. Oh, jadi maksudnya bukannya kita dipersulit, cuma agak dipermudah, lebih mudah. Sebetulnya dipermudah, cuma kita harus tergabung di instansi tertentu. Betul. Ya cuma itu doangan sih ya sebetulnya ya. Kendalanya itu doangan ya. Betul. Berarti keinginan Abang ini kepingin lebih cepat penanganan Laka Lantas lebih optimal lagi, Bang. Instansi yang terkait. Betul, gitu ya. lebih optimal. Betul. Mungkin saran dari Abang nih untuk pemerintah kita yang sekarang memang lagi menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita kudu gimana? Lebih respon aja, Bang. Respon aja ya. Jadi kalau misalkan ada masyarakat ya, laporan seperti ini. Alhamdulillah sih kalau buat di Tangsel penanganannya lumayan bagus ya. Udah cepet tanggap tuh ya. Cepet tanggap gitu. Tinggal kita sama masyarakat ini, Bang. Ya, betul. Kerjasamanya. Betul. Masyarakat juga jika ada sesuatunya di lingkungan, segera lapor gitu. Jangan nyampe instansi dulu yang baru tahu baru turun gitu. Sangkanya instansinya nggak cepat tanggap, padahal di situ masyarakat sendiri nggak ada laporan gitu. Betul. Bang, terakhir nih. Terakhir banget nih. Tadi terakhir mulai dari tadi terakhir. Masalahnya kalau saya udah bilang terakhir itu sebetulnya itu yang pertama, Bang. Oh gitu. Kebalik berarti ya? Terbalik, Bang, kalau saya. Bang, Nick, paling terakhir sebetulnya saya bukan mau nanya segala macam. Abang berbuat baik seperti ini, kalau menurut saya berbuat baik seperti ini, Abang itu ada nggak sih rasa lelah segala macam? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Selama orang masih butuh bantuan kita masih siap berangkat. Betul. Gitu. Kalaupun kita nggak mampu buat bantu pakai tenaga, pakai uang, kita pakai doa. Betul. Saya pakai doa aja deh, Bang. Mungkin itu aja, Bang ya. Siap, Terima kasih banyak nih, Bang. Malam ini saya udah ditemenin ngopi berdua. Mudah-mudahan Abang kagak ngantuk. Tadi juga ayam udah kukuruyuk. Emang udah baru jam berapa ini? Baru jam 11 kurang 10 jaman lah. Banci belum keluar, Bang. Belum keluar itu. Bang, terima kasih banyak sekali lagi ya. Siap. Oke, teman-teman semuanya, kita udah ngobrol-ngobrol bareng-bareng sama Bang Ferry yang banyak kegiatannya, dan kebetulan beliau juga multi talent kalau aneh bilang. Kalau dia cuma tukang las. Oh, kalau kata Bang Ferry cuman tukang las. Tukang las palu gada. Nah, apa lu mau? Gua ada. Gitu, maksudnya begitu ya, Bang. Betul. Nih, buat teman-teman juga, kalau misalkan mau saya kunjungan kemana lagi, boleh dah tuh isi di kolom komentar saya, di kolom komentar channel yang sekarang ini, di Sliwa Pancer TV. Kuy.